Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, selamat datang kembali di JB Farm dalam segmen Jagung Kandang. Ada sebuah podcast santai ngobrol. Kenapa dinamakan jagung kandang? Ya karena dalam silaturahmi kandang biasanya ada jagongan. Nah, biasanya obrolan yang ada dalam jagung kandang ini out of the box gitu ya. Iya, Mas. Jadi memang saya pengen bikin konsep kayak gitu. Jadi kita obrolannya tidak terbatasi apapun. Termasuk saat ini ada sebuah unek-unek dari Mas Enggar yang sebenarnya saya nggak setuju. Gimana setuju? Lawan kontra dengan apa yang saya lakukan. Saya kan jualan tuh kiloan tuh, Mas. Iya. Saya jualan sufok itu 135.000 per kilo. Oke. Terus ini insya Allah juga jualan buntingan, jualan siapan kawin kosongan juga ada juga, insya Allah sedang kita siapkan. Lah kok Mas Enggar itu ngomong nggak setuju. Buntingan kok jualan kiloan. Ayo silakan jelaskan. Katanya jagongan. Oh iya, ngopi dulu. Saya minum panjang jiwa dulu. Tapi bukan sponsor ini ya. Alhamdulillah. Gandengannya kopi, Mas ya. Amit loh, Mas. Rokok. Amit loh ya. Iya, Mas. Ini bukan promosi juga. Bacanya bisa baca kan? Surga gudang garam. Surya gudang garam. Surga. Jadi gitu teman-teman. Mas Gar ini nggak setuju jualan buat breeding itu dengan konsep kilo itu nggak setuju. Ya bagi saya ini menarik, makanya kita bahas di sini. Sebenarnya bukan nggak setuju, Mas ya. Oke. Cuman memang beda prinsip, beda pandangan aja. Nggak setuju artinya. Kalau nggak setuju pasti tak debat dan tak lawan. Ketika aku nggak setuju. Bukannya nggak setuju, tapi itu salah satu dari sekian banyak metode yang bisa digunakan untuk trading di kambing domba. Nah, kebetulan kayak jenengan dan banyak teman-teman yang lain itu yang jual kambing dombanya itu kiloan. Oke. Entah itu buntingan, siapan kawin, doro, itu semuanya jual kiloan. Nah, untuk breeding ya? Untuk breeding. Nah, sementara saya kan pelaku penggemukan, Mas. Bener. Pelaku penggemukan yang dari awal dulu saya beternak itu jualnya kiloan. Bukan jogrok. Oke. Tapi sasarannya itu adalah jagal. Lalu end user untuk akekoh, end user untuk korban, itu kiloan. Jadi di pikiran saya, di alam bawah sadar saya, bahwasanya kalau jual kiloan, itu yang dihitung nanti bisa dihitung karkasnya. Jadi bobot hidup domba jenis ini dengan pakan ini bisa diprediksi karkasnya dapat berapa persen, turun dagingnya berapa persen. Oke. Untuk memudahkan itu. Nah, saya sampai detik ini belum menemukan korelasi antara timbangan dengan buntingan. Korelasinya apa itu belum menemukan. Itu kan bisa buat mempermudah penghitungan, Mas. Nah, iya kan? Iya. Maksudnya dari segi ke dombanya kan nggak ada. Contoh, kayak tadi kalau saya jual timbang itu khusus yang tujuan akhirnya disembelih. Iya. Jadi kalau orang beli betina di saya, kalau untuk di breeding lagi, pasti saya jual jogrok. Tapi dengan barang yang sama, kok dia mau dibuat akekoh, kan boleh nih. Boleh. Akekoh pakai betina. Boleh. Nah, kalau dibuat akekoh, pasti saya jualnya timbangan. Kenapa? Karena biar orang tersebut bisa memperkirakan, oh kalau saya jual timbangan segini, nanti dagingnya dapat sekian kilo. Tapi kalau untuk breeding, terus saya beli di tempat saya kasih jual harga timbangan, korelasinya apa? Maksudnya saya tidak menemukan antara bedanya buntingan satu dengan yang lain dengan bobot yang 130 kilo, yang 135 kilo. Saya nemu. Ataupun 30 kilo dengan 31 kilo. Enggak ada. Kita ini yang kelengkeran, Mas. Karena aku pelaku timbang. Beda lah, Mas. Domba yang bagus itu pasti bobotnya lebih berat daripada domba yang nggak bagus. Iya kan, Mas? Berarti benar. ibarat kata, Mas ya, kita ngomongkan nih, Mas, orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan cenderung nggak besar ya. Yang besar orang-orang Eropa, orang-orang Afrika itu kan gede-gede. Lah, kalau
Kalau kita ngomong bobot badan, pasti orang Afrika lebih berat daripada orang Indonesia. Itu logikanya, Mas. Gini Mas, karena kalau kita ngomong bagus di genetik, Ya. itu satuannya bukan satuan kilo, tapi puluh kilo. Oh, 10 kilo. Oh iya dong. Maksudnya gimana itu? Contoh produknya mungkin teman-teman tahu, Pak Anton Tamara, Oke, Pasuruan ya? Pasuruan. Oke. Produknya lepas sapi bobot berapa? 30-40 kilo. Dengan dibandingkan katakan lepas sapi umur 3 bulan bobot 20 kilo. Apakah 20 kilo jelek? Enggak Lepas juga sapi? sih. Enggak. Tapi kan gapnya kan terlalu jauh. Jadi maksudnya kalau timbang, kalau mau hitung ya bolehlah per 10 kilo. Tapi kan jenengan jualnya sampai koma toh. 31,5 kan jenengan hitung kan? Enggak 30 kilo ataupun 20 kilo. Iya. Nah, maksud saya di situ. Karena dari segi daging itu berbeda antara bobot 31 dan bobot 33. Iya, benar. Tapi kualitas domba bobot 31 dan 33 apakah beda? Sama Mas, gak ada perbedaan terlalu mencolok di situ. Iya sih sebenarnya. Nah, maksud saya di sana. Jadi bukan ke metode timbangnya, tapi tujuan timbangannya. Karena yang namanya tujuan ditimbang hidup itu untuk tahu karkas. Cuma itu tok, Mas. Kalau mau lihat genetik yang bagus dari jogrok bisa kok. Oh, domba ini besar. Atau mungkin gini, Mas. Jangan-jangan timbangan ini untuk menyamakan persepsi biar gak ada omong, oh keblondo aku. Bisa. Lah, Bisa toh? iya bener, memang bener. Tapi kan itu nggak ngefek ke dombanya tuh, Mas. Oh. Yang tak maksud di awal tadi itu ketika ada korelasi antara timbangan dengan efek ke dombanya. Contoh gini, saya lebih seneng kalau orang jualan telinga atau orang jualan ekor daripada jualan bobot. Kenapa untuk gitu? breeding. Karena contoh seumpama saya pribadi nih, saya jual jenis Texel, Oke. ekornya kecil, Oke. kupingnya sensor dengan harga sekian. Nanti dikatakan ke temen A. Nah, si temen ini ngopeni, terus dia mau jual lagi dalam jangka waktu 3-4 bulan lah. Mau jual lagi ke saya bisa menghargai harga yang sama atau bahkan saya naikkan harganya. Kenapa? Karena saya jualnya jogrok, lihat genetiknya. Tapi kalau saya jualnya bobot, ini balik lagi ke basic saya adalah penggemu. Oke. Otomatis pakan saya pakan gemuan, pakan setut. Bisa dikatakan pakan yang bagus. Bobot besar. Kalau diopeni sama si A itu tadi dalam waktu 3 bulan pakannya sedikit agak ngawur dan bobotnya susut, kalau jual lagi ke saya timbangan, rugi apa enggak? Rugi lah, saya menghindari itu. Oh. Kecuali kalau memang bener yang beli dari saya, ini orangnya memang sudah bagus, pakannya bagus, bisa menaikkan bobot. Oke. Otomatis dia kalau mau jual lagi dengan harga timbang, itu dia nggak akan rugi. Seperti itu. Gini Mas Ingger. Masuk akal sih sebenarnya Mas ya. Padahal aku pelaku timbang Mas. Tapi- Jadi sebenarnya gini, tak potong Mas ya. Sorry, sekarang saya yang suka memotong. Oke. Jual timbang itu untuk breeding loh Mas ya, terutama untuk breeding. Itu hanya untuk satu, menyetandarkan harga. Menyetandarkan harga. Contoh, buntingan Dorper harga sekian. 120. Katakan 120. Buntingan Suffolk harga 135. 135. Hanya itu. Hanya itu. Entah maksudnya sama-sama Texel, entah bagus, iya. bagus, jelek, terus kurus, gemuk, penting kan bobot. Satu, menyetandarkan harga. Yang kedua, memudahkan orang untuk transaksi. Maksudnya tidak ada nego di sana. Yes. Ya kan? Sudah pasti harga segini, tinggal milih barang, timbang, bayar. Gelum-gelum gak. Kayak si peternak satu itu Yang rumahnya gurah itu. Iya. Yang sering diprotes warga itu. Iya. Sering dirasani teman-teman itu. Iya. Terus yang kita rasain tadi ya. Iya. Nah, itu memang memudahkan, gitu. memudahkan kita sebagai penjual dan mereka sebagai pembeli. Itu lebih mudah untuk bertransaksi. Tapi ya itu kembali lagi ke basic kalau saya. Saya lebih enak kalau bisa punya standar harga jogrok. Kalau aku standar harga jogrok, Mas. Jadi kan sebagai pembeli atau penjual nih? Saya sebagai penjual, standar harga jogrok.
Emang gimana Mas caranya menentukan standar harga jogrok gitu? Nah, standar harga jogrok, saya biasanya barang dapat, lalu ditambah operasional, saya pengen ambil untung berapa di situ. Itu standar saya pribadi. Terus gimana kita bisa menentukan ini barang bisa dijual tinggi, ini enggak? Yo lihat kualitasnya Mas, itu dari jam terbang kalau itu. Oh, ada nggak ciri-ciri fenotip yang bisa dijelaskan secara global? Ini bisa dijual bagus jogrok, ini enggak? Secara domba nih Mas. Artinya spek breeding seperti apa yang kita bisa bilang bagus dalam jogrok? Jantan apa betina? Betina dong, kan Oh, buntingan. betina. Oke. Kalau betina biasanya kalau kan di tempat saya ini kan kalau untuk beli betina saya belinya kan yang kurus-kurus. Yang kurus-kurus. Masih bakalan-bakalan kayak gitu. Biasanya yang saya jual harga agak lebih mahal itu yang perkembangannya paling bagus daripada yang lain. Itu yang pertama. Iya. Perkembangan maksudnya pasti kelihatan toh Mas? Iya. Katakan dari satu kota ada 5 sampai 10 ekor katakan. Itu kan ada 1 2 3 yang perkembangannya paling wow. Iya. Cepet bunder, terus tempongnya cepet ngisi, lehernya cepet ngisi karena domba gemuk itu yang dilihat itu bukan perut, tapi tempong sama leher. Nah, kalau itu cepet ngisi lah itu biasanya kemungkinan untuk dia menjadi jumbo itu lebih besar daripada yang lain. Bentar, berarti tergantung di pupu sama leher. Leher kalau saya. Oke, terus Mas? Yang pertama. Yang kedua dari segi bulu. Bulunya otomatis kalau teksel kan lebih keriting lebih mahal juga. Oh gitu ya. Terus dari ya samalah kayak teman-teman yang lain, dari telinga, terus dari mulut. Kalau mulutnya lebih lebar kan lebih bagus, nggak moncong. Terus dari ekornya kan semakin kecil semakin bagus. Oh gitu Mas ya. Ya genetik tekselnya semakin kuat. Ya kayak gitu. Terus kakinya besar atau kecil. Ya, kalau yang besar lah itu yang menaikkan harga. Nah, tapi selama ini sebenarnya kalau saya jual itu nggak gitu. Maksudnya sama tetap tadi di awal tadi bahwasanya kalau untuk standarisasi harga di kandang saya itu contoh saya dapat harga beli itu di angka 2 juta. 2 juta, oke. Di sini katakan ada 2 bulan. Oke. Anggap aja operasional sampai 250.000 per bulan. Per 2 bulan katakan seperti itu. Otomatis kan operasional HPP menjadi 2.250.000. Bener. Anggap saja saya mau ambil untung di 250.000, saya jual 2.500.000. Oh. Seperti itu. Nah, nanti ngefeknya tergantung pembelian. Kalau banyak bisa tak potong lagi harganya, bisa 2.450 atau 2.400.000. Kayak gitu. Mas Enggar pernah nggak Mas ngomongin ke teman-teman yang pelaku selain saya, pelaku penjual breeding tapi kiloan, pernah ngomongkan hal ini? Pernah. Apa respon mereka Mas? Responnya tetap milih di timbangan. Karena memang lebih memudahkan. Memudahkan atau menguntungkan? Ya pasti menguntungkan Mas. Ini sebenarnya nggak mau tak bahas ya. Karena apa? Gini tak buka ya. Iya. Karena kalau kita jual breeding timbangan, nah gini Mas, kenapa kok saya tetap lebih suka orang jualan telinga, jualan ekor, jualan bulu? Karena itu genetik, melekat di domba itu. Sementara bobot itu kita bisa main di pakan Mas. Oh gitu ya? Iya, kalau mau bobot jumbo ya pakannya yang bagus. Otomatis lebih menguntungkan si penjual toh. Tapi apakah ini juga Mas? Saya tuh pernah nemuin ada orang yang ya terserah mau beli harga jogrok sama kilo gitu ada juga Mas ya? Ada. Sebenarnya juga nggak terlalu jauh Mas. Biasanya yang jauh itu yang jumbo-jumbo. Saya tuh bingung Mas ya. Sebenarnya dari sisi penjual tuh lebih menguntungkan jogrok atau timbangan tuh Mas? Timbangan. Bukan jogrok. Bukan. Jogrok kan kita bisa asal sebut sekian nego-negoan. Tapi resiko untuk cancel dealnya, maksudnya resiko untuk tidak deal itu besar kalau jogrok. Kalau negonya nggak ketemu. Tapi kalau timbangan, insya Allah kalau memang mau niat beli pasti tetap kejual. Nah, kenapa saya bilang lebih menguntungkan jual timbangan? Karena itu tadi bobot bisa disetel. Kalau dari pembeli Mas, lebih enak beli ini pembeli yang awam nih. Karena kan ini buat teman-teman yang lagi mulai toh, lebih enak beli yang jogrok atau timbangan ketika tetap timbangan sama. Oh. Karena apa? Lebih
Satu, nggak gambling. Heeh. Nggak gambling. Dua, harga sudah standar. Di mana-mana sudah segitu tuh harganya. Itu toh. Nah, yang perlu diperhatikan bagi pemula yaitu kualitas perawatannya, mulai dari pakan, terus vitamin, sanitasi kandang. Nah, otomatis kan kalau beli timbangan dengan bobot sekian, minimal bisa menjaga bobot tetap segitu. Oh, Atau iya, paling iya. bagus bisa naikkan. Kalau sampai bobot turun jauh lebih rugi dia. Artinya manfaatnya beli timbangan itu adalah kita bisa ngerti standarnya si domba ini lagi bagus. Kalau manfaatnya beli jogrok, Mas, Kalau manfaatnya beli jogrok, kita bisa dapat harga jauh lebih murah. sebenarnya, Mas, kok dalam bayanganku kita sebagai penjual lebih bisa main harga jogrok ya, Mas ya? Bener, lebih bisa main harga di jogrok memang. Tapi itu tadi loh, Mas. Jadi penjual jual timbangan itu bisa lebih menguntungkan kalau dia bisa main bobot di sana. Terus Kalau nggak bisa main bobot, maksudnya pakannya asal-asalan kok jual timbangan, ya jelas lebih rugi. kalau menangnya jogrok penjual pas kapan? Menangnya jogrok penjual sebenarnya bukan pas kapan, tapi pasti selalu menang. Malah jogrok mas selalu menang. Loh iya dong. Lah kan tadi rumusnya modal tambah operasional tambah keuntungan. Itu jual. Pasti untungnya kan. Tapi kalau kita jual apa namanya timbangan, ya kan belum tentu kalau perawatan kita bagus. Tapi sebagai penjual yang sudah lama terjun dijual timbangan, sudah pasti pakannya bagus. Contoh kayak yang peternak gurah itu. Yang pakai sarung, Oh, yang pakai sarung terus warnanya ungu kayak janda muda gitu. Nah, itu kan dia sudah lama berkecimpung dijual timbangan. Oke. Otomatis kemampuan dia untuk mengolah bobot itu lebih bagus. Begitu ya. Jadi kemungkinan untungnya jauh lebih besar. Kalau kok pemula, maksudnya pemula di sini pemula yang terjun di bidang trading, terus jual timbangan, itu kok saya rasa masih mencari-cari untuk formulasi pakan, terus perawatan kandang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena selama ini tidak ada supplier domba dari pasar. Ini ngomongnya dari pasar ya, yang jual timbangan untuk domba jenis. Jogrok dong pasti. Jogrok pasti jogrok. Supplier, katakan kita mau pesen ke supplier besar loh Mas ya. Supplier bibitan untuk penggemukan atau bibitan untuk breeding cross texel, itu pasti jogrok. Nggak ada yang timbangan, nggak berani mereka timbangan. Karena apa? Barang dari pasar tuh bobotnya rendah-rendah. Nah, sementara jenisnya bagus. Kayak gitu. Mereka pasti jual jenis. Nah, baru contoh kayak peternak gurah tadi itu diolah sama dia. Yang namanya Apa namanya? lupa. Nggak tahu. Lupa. Nggak tahu aku namanya. Ya itulah orangnya. Nah, itu dia diolah paling enggak 3 minggu 1 bulan sampai bobotnya ketemu baru dia berani lepas. Kan mainnya gitu dia. Permainan bobot. Nah, beda lagi kalau mau trading, bibitan sudah dapat timbangan. Oh, Contoh nih, Mas Dila nih. Mas Dila ini mau trading buntingan Suffolk. yes. Nah, bibitannya sampean sudah dapat harga timbang. Iya. Nah, itu mau di harga timbang pun ya oke. Oh, aman. gitu. Tinggal ngatur harga dan ngatur bobot. Iya, perawatan Mas ya. Nah, yang sebenarnya yang gambling ya tadi kayak peternak gurah itu tadi. Peternak ungu. Peternak ungu. Nanti namanya di jiber ya. Ben penasaran. Nah, teman-teman ya, mind blowing. Kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang. Tapi seperti ini yang namanya jagung kandang. At least kalaupun teman-teman mau milih jogrok monggo, milih timbangan monggo, tapi setidaknya semoga dalam pembicaraan ini ada pikiran-pikiran baru yang terbuka. Nanti mungkin saya akan ke tempat si peternak ungu itu. Saya pengen tahu gimana komentarnya dia untuk mengcounter pendapat ini ya. Ada tambahan Mas Enggar? Mungkin cukup ya, itu tadi lah tak tekankan lagi ya. Kenapa? Sebenarnya saya bukannya tidak setuju, cuman kontra saja. Iya. Jadi itu tetap salah satu metode dalam trading. Plus minusnya ada. Tapi saya sebagai pelaku penggemukan fattening yang dimana mayoritas pasar saya itu kejagal dan tujuan untuk timbang itu tahu karkas dan turun daging.
Nah itu ya itu tadi akhirnya. Jadi kalau saya sampai sekarang Mas, kalau ada yang beli untuk di breeding, ya saya jualnya jogrok. Padahal kalau untung jenengan bisa main ya. Oh bisa. Luar biasa. Oke, thank you Mas Enggar. Insya Allah teman-teman kita akan ketemu dalam sesi jagung kandang selanjutnya. Kalau ada yang menarik, bermanfaat bisa diambil. Kalau ada yang kurang, ya jangan diambil lah. Sesimpel itu. Kalau pengen tanya ke YIB Farm bisa di 0812 1212 3362. Kalau ke Mas Enggar nomor berapa Mas? 085 735 152 511. Nomornya itu bebas, bisa di telepon, di chat, at least kita bisa silaturahmi untuk membuka pintu rezeki yang baru. Terima kasih, minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.